Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPDB Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Ratapan pasal 3 ayat 26 yang berkata sebagai berikut. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan yang penting bagi kehidupan ini, bahwa menanti dengan diam akan pertolongan Tuhan. Menanti adalah suatu persoalan yang tidak mudah, karena menanti itu perlu suatu tekad yang kuat, karena menanti itu adalah sabar. Sabar adalah satu ilmu yang tinggi. Mengapa saya harus katakan? Karena sabar itu kita harus pelajarinya setiap hari. Kita nggak bisa belajar sabar hanya satu kali, tetapi setiap hari kita harus belajar sabar, karena kita menanti pertolongan. Belajar setiap hari, latihannya setiap saat. Ketika kita berjumpa sesuatu, latih dirimu untuk sabar. Seringkali kita lupa bahwa hidup ini adalah sekolah atau proses seumur hidup. Sebab itu tidak heran kita baru membaca satu ayat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bagaimana menantikan pertolongan Tuhan. Dibangun dengan sikap yang sabar, yang harus selalu kita lihat. Dan ujian dari sabar itu seringkali datangnya mendadak. Tahu-tahu kita harus berhadapan dengan suatu kondisi yang di dalamnya kita harus bangun dengan sabar. Dan hal ini yang banyak kali kita lupakan. Sabar dalam kesedihan, mungkin itu bisa. Sabar dalam kekecewaan, itu mulai berat. Sabar dalam kesakitan, itu lebih berat lagi. Sabar dalam musibah, itu tidak gampang. Sabar dalam ujian hidup, itu tidak mudah dan sangat-sangat berat. Ayub berhadapan dengan ujian yang cukup lama. Dalam perjalanan kehidupannya, dia berusaha hidup sabar. Dan ini adalah bahagian dari perjalanan kehidupan kita. Bahwa hidup ini harus belajar. Hidup ini ada dalam proses. Sebab itu, kalau kita mau menanti dengan diam pertolongan Tuhan, saya dapat sampaikan dengan jelas, sabar itu susah. Sabar itu capek. Sabar itu sakit. Bahkan sabar itu bisa bikin stres. Itulah yang kita harus jalani dalam kehidupan yang kita hadapi di hari-hari ini. Tapi Tuhan tidak pernah lupa untuk menolong kita, karena Tuhan itu Allah yang baik, yang tahu tentang perjalanan kehidupan kita, yang sangat memperdulikan kita. Karena dalam Ratapan 3 tadi, ayat 25-nya berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan itu baik bagi orang yang sabar. Karena baiklah kita menanti pertolongan Tuhan dengan sabar. Dan saya sudah katakan tadi, sabar itu
bukan sesuatu yang nyaman. Karena sabar itu susah, sabar itu capek, sabar itu sakit, bahkan sabar itu bisa bikin kita stres. Di dalam sabar, kita bisa tersenyum untuk kita menangis. Di dalam sabar, kita membutuhkan air mata untuk bahagia. Di dalam sabar, kita butuh canda, kita butuh tertawa, namun kita harus jalani sesuatu yang tidak nyaman. Itulah kondisi yang kita akan temukan di dalam sabar. Tapi sabar di sini tidak akan mengecewakan kita. Karena Nabi Yeremia katakan, Tuhan itu baik bagi semua orang yang berharap kepadanya. Sebab itu, pagi ini, saya tidak tahu apa yang kita harus hadapi, tapi satu cara yang terbaik, belajarlah sabar. Karena sabar adalah pelajaran dan ilmu yang paling tinggi yang harus kita miliki. Karena kita belajar itu setiap hari. Kita latihan itu setiap saat. Untuk sabar latihannya setiap saat. Dan ujian tentang kesabaran itu selalu datangnya mendadak. Tanpa diduga, kita langsung diuji untuk sabar. Dan untuk belajarnya, itu belajar seumur hidup. Sebab itu Yesus katakan, marilah kamu yang berlelah, berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Tapi kuncinya, sabar. Karena itu sekolah kehidupan. Ini yang perlu kita perhatikan dalam menjalani hidup kita. Dari hari ke hari, dengan situasi kondisi, untuk kita terus belajar melatih kesabaran kita. Sampai kita melihat pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani sepanjang hari ini dengan sikap yang baik dari perjalanan hidup yang kita harus tempuh. Sabar itu susah, sabar itu capek, sabar itu sakit, dan itulah yang harus kita lewati, dan kita pasti melihat pertolongan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena Tuhan ingatkan kami, Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu memproses kehidupan kami melalui pelajaran tentang hidup ini. Sebab itu Bapa, kembali pagi ini kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami, memegang tangan kami, mengatur langkah kaki kami, agar kemanapun kami pergi, baik sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, ataupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga dan di wadah institusi yang kami kerjakan, ingatkan kami bahwa semua itu kami harus tempuh dalam proses belajar sabar. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu ingatkan kepada kami, supaya kami bangun satu sikap hidup yang memang tidak mudah, tapi kami percaya ketika kami kerjakan, Tuhan turut bekerja dengan kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi pelajaran atas kehidupan kami. Biarlah di dalamnya Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Karena itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.